Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mayulste Merani Beveto dengan NIM 2301060004. Jadi baik di sini dalam tugas ini saya akan menjelaskan tugas mengenai proposal penelitian dengan judul stabilitas warna ekstrak bunga telang dalam bahasa ilmiahnya Clitoria ternatea L sebagai pewarna alami pada produk pangan terhadap suhu dan pH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih judul ini. Karena bunga telang mudah didapat di daerah saya dan banyak digunakan masyarakat sebagai pewarna alami. Namun, warna dari bunga telang sering berubah-ubah kalau dipengaruhi panas dan pH. Jadi penting untuk diteliti supaya bisa diketahui apakah warna ini benar-benar stabil dan aman digunakan dalam produk pangan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman lokal di NTT sebagai bahan alami yang punya nilai guna lebih tinggi. Jadi, saya memilih judul stabilitas warna ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami pada produk pangan terhadap suhu dan pH karena bunga telang mudah didapat di daerah saya dan banyak digunakan masyarakat sebagai pewarna alami. Namun, warna dari bunga telang sering berubah-ubah karena dipengaruhi panas dan pH. Jadi penting untuk diteliti supaya bisa diketahui apakah pewarna ini benar-benar stabil dan aman digunakan dalam produk pangan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menambahkan pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman lokal di NTT sebagai bahan alami yang punya nilai guna lebih tinggi. Jadi, saya memilih bunga telang ini karena bunga ini banyak tumbuh dan gampang didapat di daerah saya. Bunga telang ini juga bisa dipakai masyarakat sebagai pewarna alami untuk makanan dan minuman, jadi punya manfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, bunga telang punya warna yang menarik, tapi warnanya mudah berubah kalau kena panas atau perubahan pH. Karena itu, saya mau teliti lebih lanjut, lebih jauh supaya kita bisa membahas tahu seberapa stabil warna bunga telang dan bagaimana pemanfaatannya bisa lebih baik untuk produk pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan penelitian saya dan peneliti lain. Jadi, penelitian saya ini berbeda karena saya tidak hanya mengamati perubahan warna secara kualitatif atau visual, tetapi melakukan pengujian eksperimen laboratoris murni yang terkendali dengan variabel suhu dan pH yang bervariasi secara sistematis. Nah, kelebihannya terletak pada tujuan akhir saya untuk mengidentifikasi pola perubahan warna sekaligus menentukan titik optimal penggunaan suhu dan pH. Dengan demikian, penelitian saya ini memberikan panduan teknis yang lebih akurat bagi industri pangan dalam mempertahankan intensitas warna alami bunga telang selama proses produksi. Baik, latar belakangnya yaitu warna merupakan faktor penting dalam mutu dan daya tarik pangan, namun penggunaan pewarna sintesis menimbulkan kekhawatiran kesehatan sehingga diperlukan pewarna alami yang lebih aman. Bunga telang dengan nama ilmiahnya Clitoria ternatea L yang menjadi alternatif potensial karena mengandung antosianin yang menghasilkan warna biru ungu serta memiliki aktivitas antioksidan. Meskipun demikian, antosianin memiliki kelemahan berupa stabilitas warna yang dipengaruhi suhu dan pH sehingga dapat berubah selama proses pengolahan atau penyimpanan. Oleh karena itu, penelitian mengenai stabilitas warna ekstrak bunga telang terhadap variasi suhu dan pH diperlukan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pewarna alami dalam produk pangan. Kita masuk pada bagian rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana perubahan variasi suhu terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang atau yang biasa disebut dengan nama ilmiah Clitoria ternatea L sebagai pewarna alami. Yang kedua, bagaimana perubahan variasi pH terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang. Yang ketiga, bagaimana pola perubahan warna ekstrak bunga telang pada kondisi suhu dan pH yang berbeda. Dan yang keempat, pada kondisi suhu dan pH, berapakah ekstrak bunga telang yang menunjukkan kestabilan warna terbaik sehingga layak digunakan sebagai pewarna alami pada produk pangan. Dalam merumuskan masalah, saya sengaja membedakan jenis pertanyaannya untuk mencakup dua fase penelitian yang berbeda. Pada poin 1, 2, dan 3 menggunakan kata bagaimana, pengaruh, atau pola.
Karena ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara manipulasi variabel bebas atau suhu dan pH terhadap perubahan stabilitas warna atau variabel bebas. Nah, sementara itu pada poin yang keempat menggunakan frase pada kondisi suhu dan pH berapakah, karena ini merupakan tujuan puncak dan aplikatif dari penelitian. Setelah saya mengetahui bagaimana pengaruhnya, pertanyaan ini berfungsi untuk menarik kesimpulan berupa rekomendasi numerik yang spesifik dan objektif atau kondisi optimal yang layak digunakan oleh industri pangan. Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menganalisis stabilitas warna ekstrak bunga telang pada berbagai variasi suhu. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan pH terhadap perubahan warna ekstrak bunga telang. Yang ketiga untuk mengidentifikasi pola perubahan warna ekstrak bunga telang akibat perlakuan suhu dan pH selama pengolahan dan penyimpanan. Yang keempat, untuk menentukan kondisi suhu dan pH optimal yang dapat mempertahankan kestabilan warna ekstrak bunga telang agar dapat digunakan secara efektif sebagai pewarna alami. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami bagaimana variasi suhu dan pH mempengaruhi stabilitas warna ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami. Melalui penelitian ini dapat diketahui kondisi suhu dan pH yang paling mampu mempertahankan intensitas warna sehingga ekstrak bunga telang dapat digunakan secara lebih efektif pada produk pangan. Hasil penelitian ini mendukung pengembangan pewarna alami yang lebih aman, stabil, dan ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti pewarna sintesis yang berisiko bagi kesehatan. Tinjauan pustaka. A. Definisi tumbuhan bunga telang. Bunga telang yang berasal dari Ternate, Maluku adalah tumbuhan merambat dengan ciri khas kelopak ungu tunggal dan mahkota berbentuk kupu-kupu yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman hias, pewarna makanan alami atau yang memberi warna biru, dan obat tradisional untuk mata. Tinjauan fitokimia menunjukkan bahwa bunga telang memiliki sejumlah bahan aktif yang menjanjikan potensi farmakologi yang luas, antara lain sebagai antioksidan, antibakteri, anti kanker, antihistamin, imunomodulator, serta potensi peran dalam sintesis saraf pusat atau CNS. B. Penyebaran dan nama lain. Bunga telang merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah Ternate dan Maluku. Tumbuhan bunga telang mampu tumbuh dengan baik di wilayah beriklim tropis seperti kawasan Asia, sehingga penyebarannya telah meluas ke berbagai wilayah lain termasuk Amerika Serikat, Afrika, Brasil, Pasifik Utara, dan Amerika Utara. Tumbuhan bunga telang dikenal dengan berbagai nama, antara lain butterfly pea dalam bahasa Inggris, bunga telang dalam bahasa Jawa, serta Mazerioides dalam bahasa Arab. C. Klasifikasi bunga telang. Bunga telang merupakan tumbuhan merambat dari famili Leguminosae yang mudah dibudidaya dan banyak ditemukan di pekarangan serta pematang sawah. Bunga ini termasuk bunga majemuk yang muncul pada ketiak daun, memiliki kelopak berbentuk corong, mahkota menyerupai kupu-kupu berwarna biru, serta buah polong yang berubah dari hijau menjadi hitam saat tua. Secara taksonomi, bunga telang berada pada kingdom Plantae hingga spesies Clitoria ternate L dan diketahui memiliki berbagai warna seperti biru, putih, dan coklat, serta bersifat berkelamin dua. Mahkotanya mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, antosianin, flavoglikosida, camphophyrol glikosida, quercetin glikosida, dan mericetin glikosida. Warna biru bunga telang berasal dari antosianin jenis Ternatin, sedangkan flavonoid dan senyawa lain turut ditemukan dalam bunga ini. Bunga telang memiliki berbagai kegunaan seperti tanaman pendamping, tanaman hias, pakan ternak, serta pewarna makanan, dan antosianinnya bersifat pKpH sehingga berubah warna dari merah dalam kondisi asam dan menjadi biru pada kondisi basah.
D. Morfologi tumbuhan bunga telang. Bunga telang adalah tumbuhan perdu merambat dengan panjang batang mencapai 0,5-3 meter atau berambut dan membelit. Memiliki akar tunggang dan dapat bertahan pada berbagai jenis tanah dengan ketinggian 1-1800 mdpl pada pH 5,5-8,8 serta suhu 19-28 derajat Celcius. Secara fisik, tumbuhan ini memiliki daun majemuk menyirip atau dengan 3-9 lembar yang berbentuk oval atau elips atau jorong. Bunga telang berciri khas khusus pada bunga selengkup tunggal atau monosimetris yang tumbuh di ketiak daun menyerupai kupu-kupu atau cangkang keong dengan kelopak hijau atau ungu dan mahkota biru nila bertabur putih. Buahnya berubah dengan berupa polong pipi memanjang hingga 14 cm yang mengandung 8-10 biji. Nah, struktur uniknya menjadi bunga telang bermanfaat ganda, baik sebagai tanaman hias maupun pengobatan tradisional dan kecantikan. E. Zat yang dikandung dan kegunaannya. Bunga telang kaya akan senyawa fitokimia, terutama antosianin yang merupakan pigmen alami larut air yang berperan penting dalam menghasilkan warna biru, ungu, dan merah pada tumbuhan, menjadikan sumber pewarna alami yang unik. Antosianin yang termaksud dalam kelompok senyawa flavonoid atau kelompok senyawa fenol terbesar di alam yang sering ditemukan dalam bentuk glikosida. Diketahui memiliki manfaat kesehatan utama sebagai antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas serta memiliki aktivitas biologis lain seperti antiinflamasi. Selain itu, antosianin dan flavonoid, bunga telang juga mengandung beragam senyawa lain seperti alkaloid, quinon, saponin, tanin, dan steroid di mana komposisi kimia keseluruhannya dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, iklim, tingkat kesuburan tanah, dan ketersediaan air. F. Khasiat tanaman. Sejak tahun 1950-an, tanaman telang menjadi objek penelitian ilmiah khususnya untuk mengonfirmasi manfaatnya sebagaimana yang diklaim dalam pengobatan tradisional. Publikasi ilmiah pertama adalah pada tahun 1954 yang melaporkan kandungan asam lemak pada biji telang. Sementara itu, manfaat fungsional telang yang pertama kali mendapatkan konfirmasi ilmiah adalah efek diuretik dari akar telang pada tahun 1962. Mahkota bunga telang berpotensi sebagai antioksidan alami dengan antosianinnya yang merupakan senyawa flavonoid yang mempunyai fungsi fisiologi sebagai antioksidan penangkap radikal bebas. Selain antosianin dengan 5,40 mmol per mg, mahkota bunga telang juga mengandung total flavonoid sebesar 20,70 mmol per mg. Aplikasi mahkota atau petal bunga telang sebagai pewarna alami pada produk pangan telah dilakukan. G. Ekstrak bunga telang. Warna biru pada bunga telang berasal dari pigmen antosianin yang paling stabil dalam larutan asam atau karena berada dalam bentuk kation flavilium untuk mencegah degradasi warna. Pigmen ini diperoleh melalui program ekstraksi melarutkan komponen dengan pelarut yang sesuai menggunakan metode seperti maserasi, soklet, dan perkolasi. Keunikan antosianin adalah sensitivitasnya terhadap pH. Ekstrak akan berwarna merah pada pH asam dan berubah menjadi warna biru kehijauan pada pH hijau yang disebabkan oleh perubahan kesetimbangan spesies antosianin atau seperti basa-quinoin dan kalkon di dalam kelopak bunga. H. Mekanisme perubahan warna antosianin terhadap pH dan suhu. Antosianin adalah pigmen flavonoid utama atau seperti ternatin pada bunga telang yang warnanya sangat peka terhadap pH dan suhu. Perubahan warna ini disebabkan oleh transformasi struktural pigmen, bentuk flavilium, kation mendominasi dan berwarna merah atau ungu pada pH asam kurang dari 3 atau paling stabil, berubah menjadi quinonoidal base atau biru pada pH netral.
dan menjadi kalkon atau karbinol pseudobase atau hijau kekuningan atau memudar pada pH basa lebih besar 7 yang merupakan bentuk tidak stabil. Selain pH, suhu tinggi mempercepat degradasi pigmen. Oleh karena itu, penelitian stabilitas pigmen bunga telang harus berfokus pada mempertahankan kondisi pH stabil dan suhu rendah agar efektif sebagai pewarna alami. Hipotesis dan konsep ilmiah. Pada bagian A, hipotesis, dalam penelitian ini disusun berdasarkan dugaan sementara peneliti mengenai bagaimana variabel bebas, yaitu suhu dan pH, dapat mempengaruhi stabilitas warna ekstrak bunga telang ketika digunakan sebagai pewarna alami pada produk pangan. Dugaan ini muncul dari pemahaman bahwa warna suatu bahan pangan umumnya dapat berubah akibat pemanasan maupun perubahan tingkat keasaman. Oleh karena itu, perlu diuji apakah kedua faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kestabilan warna ekstrak bunga telang. Hipotesis 1, pengaruh suhu terhadap stabilitas warna. H0, suhu tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami. H1, suhu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang, di mana peningkatan suhu dapat menurunkan intensitas warna. Hipotesis 2, pengaruh pH terhadap stabilitas warna. H0-nya itu perubahan warna tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami. H1, perubahan pH berpengaruh signifikan terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang di mana kondisi asam cenderung lebih stabil dibandingkan dengan kondisi basa. Pada konsep ilmiah, stabilitas warna ekstrak bunga telang dengan nama ilmiahnya Cliteria sternatea L sebagai pewarna alami pada produk pangan terhadap suhu dan pH. Yang pertama-tama yaitu melakukan pengumpulan bunga telang lalu pembuatan ekstrak bunga telang dengan perlakuan suhu berbeda, misalnya 30 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Lalu perlakuan pH-nya itu dengan berbeda pada asam, netral, dan basa. Lalu melakukan pengukuran intensitas warna ekstrak dan menganalisis pengaruh suhu dan pH, lalu melakukan kesimpulan. Metodologi penelitian pada bagian A yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen laboratoris atau experimental research murni dengan rancangan post-test only design, di mana variabel bebas yaitu suhu, misalnya 50 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius, dan pH atau asam, netral, dan basa secara langsung dimanipulasi untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu stabilitas dan intensitas warna atau absorbansi ekstrak bunga telang. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data berupa angka absorbansi yang diperoleh menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 570 sampai 620 nanometer, dan pemilihan metode eksperimen terkontrol di laboratorium ini didasarkan pada sifat antosianin bunga telang yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan lingkungan sehingga memungkinkan pengukuran stabilitas warna secara akurat dan objektif. B. Waktu dan tempat penelitian. A. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih 1-3 bulan. Dan B. Pada tempat penelitian, Laboratorium Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan fasilitas resmi yang digunakan untuk kegiatan praktikum, eksperimen, dan penelitian dalam bidang kimia. Laboratorium ini menyediakan lingkungan kerja akademik yang kondusif serta pengelolaan laboratorium yang standar sehingga mendukung pelaksanaan penelitian secara sistematis, terkontrol, dan aman. Selain itu, Laboratorium Pendidikan Kimia Undana memiliki tata ruang, sistem keamanan, dan manajemen laboratorium yang sesuai dengan produser penelitian ilmiah sehingga mampu menunjang pelaksanaan penelitian ini mulai dari tahap awal hingga akhir. C. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spektrofotometri UV vis, hot plate, water bath, pH meter digital, timbangan analitik, oven pengiring, blender atau grinder,
gelas kimia dalam berbagai ukuran, Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume dan pipet tetes, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, saringan kain atau muslin cloth atau kertas saring. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga telang, etanol 70%, larutan buffer, dan aquades. D. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas. Pada variabel bebas ini penelitian adalah variasi suhu dan variasi pH yang diberikan pada sampel ekstrak bunga telang. Suhu yang digunakan mencakup perlakuan pemanasan pada beberapa tingkat, sedangkan pH divariasikan dari kondisi asam, netral, dan basa. 2. Variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah stabilitas warna ekstrak bunga telang yang diamati melalui perubahan intensitas warna atau perubahan nilai absorbansi setelah perlakuan suhu dan pH yang diberikan. 3. Variabel terkontrol. Pada penelitian ini meliputi konsentrasi ekstrak bunga telang yang digunakan, jenis pelarut ekstraksi, waktu pemanasan, volume sampel, serta kondisi penyimpanan. Variabel-variabel ini dijaga tetap agar tidak memengaruhi hasil perubahan warna selain dari perlakuan suhu dan pH. E. Desain eksperimen. Desain eksperimen yaitu untuk mengkaji stabilitas warna ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami pada produk pangan terhadap suhu dan pH. F. Prosedur kerja. Prosedur kerja dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap utama yaitu sebagai berikut. A. Persiapan dan ekstraksi bunga telang. Bunga telang segar dipilih, kemudian dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih. 2. Bunga ditiriskan, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 40-45 derajat Celcius sampai kadar air menurun dan warna tetap terjaga. 3. Bunga kering ditimbang sesuai kebutuhan dan dimasukkan ke dalam baker gelas untuk proses ekstraksi. 4. Pelarut ditambahkan atau etanol 70% atau aquades pH 4. Kemudian dilakukan proses maserasi selama 24 jam atau perebusan ringan selama 10-15 menit. 5. Campuran disaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh filtrat sebagai ekstrak bunga telang. 6. Ekstrak yang diperoleh dibagi ke dalam beberapa tabung sampel dengan volume yang sama untuk perlakuan suhu dan pH. B. Perlakuan suhu terhadap ekstrak. 1. Disiapkan water bath dengan suhu perlakuan 30 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. 2. Tabung reaksi ekstrak dimasukkan ke dalam water bath selama 10-15 menit. 3. Sampel diangkat kemudian didinginkan pada suhu ruang sebelum dilakukan pengamatan atau dianalisis. C. Perlakuan pH terhadap ekstrak. 1. Ekstrak dibagi ke beberapa tabung dan pH disesuaikan menggunakan larutan buffer, HCl, dan NaOH. 2. pH sampel diatur menjadi pH 3-4 atau asam, pH 7 netral, dan pH 9-10 atau basa. 3. Sampel didiamkan selama kurang lebih 10 menit hingga kondisi pH stabil sebelum pengamatan. D. Pengukuran dan pengamatan stabilitas warna. 1. Perubahan warna diamati secara visual untuk melihat pergeseran warna pada setiap perlakuan suhu dan pH. 2. Intensitas warna diukur menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum antosianin atau 560-600 nanometer. 3. Nilai absorbansi dicatat dan digunakan sebagai indikator stabilitas warna ekstrak pada setiap perubahan dan perlakuan pH dan suhu. G. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan suhu dan pH terhadap stabilitas warna ekstrak bunga telang. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan uji statik berdasarkan nilai absorbansi yang diperoleh dari spektrofotometri UV vis. A. Pengumpulan dan pengujian data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur stabilitas warna ekstrak bunga telang pada variasi suhu dan pH. Tahapan pengumpulan data meliputi 1. Persiapan ekstrak. 1.1. Ekstrak antosianin dari bunga telang diperoleh melalui metode maserasi dan pelarutan air atau etanol. 1.2. Ekstrak kemudian disaring dan dikonsentrasikan untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi tertentu.
2. Perlakuan variabel. 2.1 Suhu ekstrak disimpan atau dipanaskan pada beberapa tingkat suhu, misalnya 25 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. 2.2 pH. Larutan ekstrak diatur pada beberapa nilai pH berbeda, misalnya pada pH 4 dan 7. 3. Pengukuran stabilitas warna. 3.1 Absorbansi warna diukur menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum antosianin kurang lebih 550 sampai 600 nanometer tergantung karakter antosianin. 3.2 Setiap perlakuan dilakukan dalam 3 ulangan untuk meningkatkan akurasi. 4. Perhitungan persen retensi warna. Untuk mengetahui degradasi warna akibat suhu dan pH, dihitung presentasi retensi warna dengan rumus persen retensi warna sama dengan absorbansi ekstrak setelah perlakuan dibagi absorbansi awal ekstrak dikali dengan 100. B. Analisis kinetika degradasi warna. Perubahan warna antosianin diasumsikan mengikuti kinetika orde pertama, sehingga in absorbansi pada waktu T dibagi dengan absorbansi in sama dengan min konsentrasi laju degradasi dikali dengan waktu perlakuan. Waktu paruh antosianin dapat dihitung dengan T1/2 sama dengan in 2/K. C. Analisis statik. Untuk menentukan pengaruh suhu dan pH terhadap stabilitas warna digunakan tuai ANOVA. Model ANOVA ditulis sebagai respon sama dengan rata-rata keseluruhan ditambah efek faktor suhu KI ditambah efek faktor pH KZ ditambah interaksi pH dikali suhu ditambah dengan galat percobaan. Demikian dari hasil kerja saya. Terima kasih.